Ya baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di dalam video Belajar Alkitab dengan Mudah bagian pertama. Saudara, dalam bagian pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengantar pada pembelajaran Alkitab kita. Pada edisi yang pertama ini kita akan mulai dengan pentingnya belajar Alkitab. Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya sengaja untuk menempatkan bagian ini di bagian awal, oleh karena saya menyadari bahwa segala sesuatu yang kita pelajari, tanpa kita mengerti manfaatnya, maka segala pembelajaran kita akan menjadi sia-sia. Dan saya tidak mau pada saat kita belajar Alkitab, pembelajaran itu sendiri menjadi sia-sia buat kita, hanya karena kita tidak mengerti pentingnya belajar Alkitab. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk pada poin-poinnya. Apa pentingnya belajar Alkitab buat kita? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu memberi tahu kita tentang keselamatan. Pentingnya belajar Alkitab buat kita, yaitu memberi tahu kita tentang keselamatan. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15, itu berbunyi demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, dari kesaksian 2 Timotius pasal 3 ayat 15 itu jelas sekali bahwasanya pengenalan terhadap kitab suci itu menuntun kita kepada keselamatan. Tentunya keselamatan yang benar, keselamatan yang sesuai daripada jalan-jalan Tuhan. Nah, pada saat kita belajar kitab suci dan kita belajar tentang keselamatan yang berdasarkan Alkitab, maka di dalam pembelajaran itu kita akan dibuat mengerti tentang definisi apa itu sebetulnya keselamatan, ya. Lalu juga tentang deskripsi, gambaran keselamatan itu seperti apa, gitu ya. Bahkan juga di dalam pembelajaran Alkitab tentang keselamatan itu kita juga diberitahu tentang dasar keselamatan. Apa yang menjadi dasar orang keselamatan, gitu ya. Kalau di luar sana orang-orang menganggap bahwa dasar keselamatan itu adalah amal kebaikan. Tetapi apakah Alkitab berbicara seperti itu? Dasar keselamatan orang itu seperti yang kita temukan di luar Alkitab? Nah, lalu juga tentang jalan keselamatan. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Nah, apa kata Alkitab? Nah, itu saudara, pentingnya kita belajar Alkitab. Yang pertama adalah memberi tahu kita tentang keselamatan. Jadi jelas ya? Saya harap saudara tidak bingung akan hal ini. Lalu pengertian yang kedua adalah pentingnya belajar Alkitab itu memberi tahu kita hidup yang memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, hidup yang memuliakan Allah itu tidak boleh sembarangan. Hidup yang memuliakan Allah itu tidak boleh seturut dengan pikiran kita atau perasaan kita, tetapi harus berdasarkan pada Alkitab. Makanya pada saat kita belajar Alkitab, di situ kita akan diberikan petunjuk tentang hidup yang memuliakan Allah. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu jelas sekali begini bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas sekali dalam bagian ini, bahwa tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kitab suci itu bermanfaat ya untuk kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Mazmur 119 ayat 9, itu mengatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi lagi-lagi kita mendapati bahwa firman Allah itu memberi tahu kita
tentang hidup yang memuliakan Allah sendiri. Nah, baik, yang ketiga, saudara-saudara, pentingnya belajar Alkitab itu apa? Pentingnya belajar Alkitab adalah supaya iman kita semakin teguh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, terkadang kita berpikir bahwa kita bisa teguh iman kita, itu kalau kita mungkin mendengar kesaksian orang, kesaksian spektakuler yang dialami orang, saudara. Tapi ingat, saudara, kesaksian orang itu bisa ditambahin dan bisa dikurangi. Nah, takaran yang pas untuk keteguhan iman itu adalah kembali pada Alkitab, pengajaran Alkitab. Pada saat kita membaca Alkitab, disitulah saudara-saudara, kita akan diteguhkan iman kita. Di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang keempat mengatakan begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, pentingnya belajar Alkitab bagi kita adalah supaya iman kita semakin teguh. Ingat, iman kekristenan bukan iman yang statis, tapi iman yang bertumbuh, begitu ya. Bertumbuh pun juga tidak sembarangan, harus bertumbuh secara sehat. Maka membutuhkan akar-akar yang kuat, gitu ya. Jadi kita pada saat belajar Alkitab, disitulah kita akan diteguhkan, iman kita semakin diteguhkan. Baik, yang keempat, yaitu pentingnya belajar Alkitab bagi kita, yaitu Alkitab itu menyegarkan jiwa, ya, menyegarkan jiwa dan lain-lain, begitu. Di dalam Mazmur 19 ayat 7 itu mengatakan begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, saudara, ini adalah salah satu manfaat daripada pentingnya belajar Alkitab, yaitu menyegarkan jiwa. Ada ketenangan, kekuatan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang kelima adalah pentingnya belajar Alkitab itu sebagai dasar dari pengertian seluruh doktrin-doktrin lainnya. Nah, bagaimana itu? Nah, saya akan jelaskan bagian ini, saudara-saudara ya. Jadi pentingnya Alkitab ketika kita pelajari yaitu sebagai dasar dari pengertian seluruh doktrin-doktrin lainnya. Nah, perhatikan video ini ya. Andai kata kita berpikir tentang Allah gitu ya, maka kita akan menanyakan apa itu Allah? Siapa Allah? Bagaimana Allah? Dia benda atau pribadi dan lain sebagainya. Atau pada saat kita berpikir tentang Kristus gitu ya. Siapa Kristus itu? Apa yang dia kerjakan? Gitu ya. Apa pentingnya bagiku? Nah, apa yang telah dibuatnya? Lalu pada saat kita berpikir tentang manusia, apa itu manusia? Atau siapa itu manusia? Apakah manusia itu bisa mati? Kenapa manusia itu bisa mati? Lalu tentang dosa. Apa itu dosa? Seserius apakah dosa itu? Bagaimana sifat dosa itu? Atau tentang akhir zaman. Apakah dunia ini akan berakhir? Apakah dunia ini akan ada terus-menerus? Atau bahkan tentang kematian. Pada saat manusia berpikir tentang kematian, apa itu kematian? Mengapa manusia harus mengalami kematian? Kemana manusia setelah dia mengalami kematian? Atau tentang keluarga atau bahkan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pemikiran-pemikiran ini tak boleh didasari dengan sembarang dasar. Oleh sebab itu, semua pemikiran-pemikiran ini harus kita dasari dari kitab suci. Nah, ini pentingnya ketika kita belajar Alkitab, maka kita memiliki dasar pengertian kita tentang Allah,
memiliki dasar pengertian kita tentang Kristus, tentang manusia, tentang dosa, tentang akhir zaman, tentang keluarga, tentang kematian, dan lain sebagainya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, inilah 5 daripada keuntungan kita belajar Alkitab. Ya, yang pertama adalah kita diuntungkan karena Alkitab memberitahu kita tentang keselamatan. Lalu Alkitab memberitahu kita tentang bagaimana kita hidup memuliakan Allah. Lalu Alkitab memberitahu kepada kita bahwa pembelajaran Alkitab membuat iman kita semakin teguh. Lalu Alkitab memberitahu kita pembelajaran kepada Alkitab itu bisa menyegarkan jiwa. Dan yang terakhir, Alkitab ketika kita pelajari itu menjadi dasar dari seluruh doktrin-doktrin lainnya. Nah, baik, mari kita coba perhatikan Bapak Ibu sekalian pernyataan-pernyataan penting tentang Alkitab atau tentang kitab suci itu. Ya, saya kutip dari beberapa dokumen pengakuan iman gereja. Yang pertama adalah pengakuan iman gereja Prancis pada tahun 1559. Di dalam pengakuan iman gereja Prancis, pasal yang kedua, itu diperkenalkan tentang sarana-sarana untuk mengenal Allah. Ya. Dikatakan dalam bagian itu, Allah itu menyatakan diri demikian kepada manusia dengan cara ini. Pertama, melalui karyanya, yaitu baik oleh penciptaannya maupun oleh pemeliharaannya dan pengendaliannya. Yang kedua, dengan lebih jelas melalui firman-Nya, yang mula-mula diwahyukan secara pernyataan langsung dan sesudah disusun secara tulisan dalam kitab-kitab yang kita sebut kitab suci. Jadi dalam pengakuan itu, Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu menjadi sarana yang utama untuk mengenal Allah. Demikian pula di dalam pengakuan iman Belanda pada tahun 1561 dikatakan pada pasal yang ketiga tentang firman Allah yang tertulis. Kita mengakui firman Allah ini tidak disampaikan atau dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Jadi dibalik daripada penulisan Alkitab itu bukan kehendak manusia, tetapi ada kuasa ilahi di dalamnya. Nah, demikian pula dalam pengakuan iman Westminster, saudara-saudara. Di dalam pengakuan iman Westminster pada tahun 1647, itu menyatakan bahwa wibawa kitab suci yang membuatnya layak dipercayai dan dipatuhi, itu tidak tergantung pada kesaksian seorang pun atau gereja apapun, tetapi seluruhnya tergantung pada Allah, pengarangnya, yang adalah kebenaran sendiri. Oleh karena itu, kitab suci itu harus diterima, sebab kitab suci itu adalah firman Allah. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, itu adalah pengakuan-pengakuan iman gereja pada abad yang ke-15 dan ke-16. Nah, demikianlah pengantar daripada pembelajaran kita tentang Alkitab. Pada video selanjutnya kita akan masuk pada pembagian-pembagian kitab suci, supaya pada saat kita belajar tentang keseluruhan kitab suci, kita tahu tentang golongan-golongan daripada kitab-kitab yang kita pelajari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. To God.